Shalom saudaraku, kembali lagi di acara kesayangan kita Live Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, berbicaralah kepada masing-masing kami pada kesempatan ini. Kami datang merendahkan hati kami. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita mau melihat dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 17. Dan pada bagian yang pertama ini kita akan mulai dulu saudara ya, dari ayat 1 sampai 11. Ini kisah yang sangat terkenal, yaitu tentang pada waktu minggu sebelum Yesus disalibkan ya. Ini menjelang penyalipan, Yesus datang ke Yerusalem, masuk ke Yerusalem, dan di sini judul perikopnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan kisah ini ditulis oleh semua bagian kitab Injil. Jadi baik Injil Matius, Markus, Lukas, bahkan Injil Yohanes pun menuliskan tentang kisah ini. Dan demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakan, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudaraku, ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, orang-orang menyambut dengan daun palem, saudara ya, dengan daun palem. Ini kalau saudara melihat di kitab-kitab Injil yang lain, di sana dituliskan dengan bahwa mereka menyambut Yesus. Kalau di Injil Matius hanya dikatakan bahwa orang banyak, ada yang menghamparkan pakaiannya di jalan, memotong ranting-ranting dan pohon-pohon, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang Israel itu menggunakan daun-daun palem di Bait Allah pada hari raya Pondok Daun juga, ya. Dan ketika mereka menyambut Yesus, mereka melambai-lambaikan daun-daun palem tersebut. Nah, sebenarnya ini sebuah kebiasaan untuk menyambut seorang raja, saudara, atau seorang pahlawan yang kembali setelah menang dalam pertempuran. Dan mereka menyambut Yesus seperti menyambut seorang pahlawan. Nah, pertanyaannya tuh gini, siapa mereka? Orang banyak ini yang menyambut Tuhan Yesus. Peristiwa ini 1 minggu sebelum, kurang lebih ya 1 minggu sebelum Yesus disalibkan. Yesus diseret ke hadapan Pilatus. Kenapa orang-orang ini menyambut Yesus dengan sangat luar biasa, dengan sangat antusias? Siapa Yesus buat mereka?
Kalau mereka menyambut Yesus begitu luar biasa, kalau memang mereka menganggap Yesus adalah pahlawan buat mereka, lalu kenapa ketika peristiwa penyaliban juga mereka diam saja, saudara? Tetapi ada satu persoalan yang harus kita renungkan di sini, bahwa siapa mereka sampai mereka menyambut Yesus? Siapa Yesus buat mereka? Apa sih yang mereka mau? Apa yang mereka harapkan? Sampai Yesus disambut seperti itu. Nah, rupanya pertanyaan krusial ini, mengapa mereka menyambut Yesus seperti seorang pahlawan, itu dijelaskan, saudara. Ya, dalam Yohanes 12 ayat 17 sampai 18. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Nah, ini Yohanes 12 ayat 17 sampai 18. Ini juga sedang bicara ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Jadi jelas di sini orang-orang yang menyambut itu, kenapa mereka begitu antusias? Mereka adalah saksi mata kebangkitan Lazarus. Mereka itu saksi mata kebangkitan Lazarus, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka mungkin bukan saksi mata, tetapi mereka adalah orang-orang yang mendengarkan kesaksian itu dan mereka ingin mendapatkan mujizat juga, saudara. Ya, di mana-mana orang seperti ini menginginkan mujizat. Itulah sebabnya ketika Yesus masuk, apa seruan mereka? Hosana bagi anak Daud. Nah, saudara kalau di gereja kan suka nyanyi Hosana, Hosana. Tahu nggak arti Hosana itu apa? Ya, arti Hosana itu Oh Lord help me, atau Tuhan berikanlah kepada kami keselamatan. Jadi orang-orang yang menyambut Yesus ini adalah orang-orang yang menjadi saksi mata melihat bagaimana mujizat terjadi, bagaimana Lazarus dibangkitkan, dan juga orang-orang yang mungkin tidak melihat pada saat itu juga, tetapi mereka mendengar, ada yang bangkit loh dari kematian. Aku juga mau dong terima mujizat. Makanya mereka menyambut Yesus dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Hosana, oh Lord help me. Ya. Saudara, di mana-mana begini, orang menginginkan mujizat. Pertanyaan saya sederhana, kalau kita menyambut Tuhan dalam hidup kita, apakah kita juga mau seperti mereka ini? Karena kita mengharapkan mujizat. Saya harap tidak begitu, saudara. Saya harap tidak begitu. Kita menyambut Tuhan hadir dalam hidup kita karena pribadinya. Karena dia memang kekasih kita, bukan karena kita menginginkan mujizat. Itulah sebabnya ya, ketika Yesus datang, mereka menginginkan mujizat. Dan Yesus tidak membuat mujizat apa-apa. Yesus gak bikin apa-apa pada saat itu. Dari sekian banyak yang berkata, oh Lord help me, saya yakin pasti ada yang sakit, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Tapi Alkitab tidak mencatat ada satu mujizat pun yang Tuhan kerjakan di sana. Di sini sebenarnya kita belajar bahwa Tuhan tidak bisa kita atur dengan selera kita. Tuhan tidak bisa kita atur begini, begitu, begini, begitu. Mereka menyambut seperti menyambut pahlawan yang menang perang. Dengan daun palem, pakaian dihamparkan apa. Mereka mengharapkan ada mujizat terjadi. Tapi Tuhan tidak bisa kita atur sesuai dengan selera kita, saudara. Di sini luar biasanya. Kita jadi orang Kristen jangan berpikir, oh kalau aku memuji menyembah Tuhan, nanti Tuhan kerjakan mujizat buat aku. Tuhan itu bukan anak TK, anak SD yang bisa disogok. Nanti kalau aku puji-puji, Tuhan kasih aku mujizat. Ini kan anak sekolah minggu.
dibikin senang kasih permen. Maksud Tuhan begitu, saudara. Dan kita juga jangan berpikir Tuhan itu oknum yang gila pujian. Justru Yesus datang ya bukan untuk menjadi Mesias versi mereka. Makanya yang dipakai pun keledai. Di mana-mana naiknya kuda, pahlawan naiknya kuda. Yesus sengaja milihnya keledai bukan kuda. Memang ini adalah untuk menggenapi nubuatan Nabi Sakaria. Sakaria 9 ayat 9, saya akan bacakan dulu, tulisnya gini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, beban yang mudah. Saudara, tetapi kita harus memperhatikan, ini luar biasa Yesus memilih keledai. Selain untuk menggenapkan apa yang dinubuatkan Sakaria, tetapi kuda juga adalah simbol dari kekuatan dan keperkasaan dan memiliki asosiasi yang kuat dengan peperangan. Tapi Yesus datang dengan keledai. Supaya apa? Itu sebenarnya sebagai pesan kepada orang banyak yang menyambutnya. Ia memang Mesias, tetapi bukan Mesias yang sesuai dengan harapan mereka. Ingat ya, mereka saat itu sedang dijajah Romawi, saudara. Yang mereka bayangkan Mesias itu memang seorang pahlawan yang tangguh, yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mesias dalam benak mereka adalah Mesias politik, saudara. Mesias politis. Oh iya, dia Mesias, tapi bukan seperti yang diharapkan oleh mereka. Sekalipun mereka menyambutnya luar biasa, sambil berkata, Hosana, oh Lord help me. Tetapi saudaraku, Yesus tidak berbuat apapun. Sebab Yesus mau menyatakan, aku Mesias, tapi bukan seperti keinginan kalian. Seringkali orang Kristen menjadikan Tuhan sesuai dengan seleranya. Tetapi percayalah, dia tetap Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Dia tetap Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan selera kita. Dia tetap Tuhan sekalipun hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Dia tetap Tuhan sekalipun gambaran Tuhan yang kita miliki tidak sama dengan siapa dia yang sebenarnya. Sebab ketuhanan Yesus Kristus tidak bergantung pada ekspektasi kita, keinginan kita. Apakah kita memuji dia atau tidak, itu sama sekali tidak berpengaruh pada ketuhanan Yesus. Yesus tetap Tuhan. Mau orang memuji dia, orang mencaci dia, orang menghina dia, dia tetap Tuhan. Di sini kita harus belajar, saudara ya, bahwa Tuhan tidak harus selalu mengabulkan keinginan kita. Tetapi justru kita yang harus belajar menyelaraskan keinginan kita dengan apa yang menjadi keinginan hatinya. Saat bangsa Israel merindukan seorang pemimpin yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi, dia datang, dia tetap Mesias, tetapi ia datang untuk memberikan keselamatan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dia enggak urusan dengan penjajahan. Dia enggak urusan dengan urusan politis. Ini luar biasa. Kutipan Sakaria 9 ayat 9 yang menyebutkan tadi bahwa raja datang dengan keledai beban muda, itu adalah menggambarkan raja yang lemah lembut. Dan ini justru bertalian dengan penghentian peperangan, dalam arti Yesus tidak dapat disamakan atau berjalan dengan gerakan selot. Pada saat itu ada gerakan selot. Ingat, salah satu murid Yesus ada Simon orang selot. Kan ada dua Simon. Satu Simon orang selot, satu Simon yang akhirnya disebut dengan Petrus. Nah, gerakan selot itu adalah
gerakan yang paling berani, yang selalu ingin berontak, yang ingin melepaskan diri dari penjajahan bangsa Romawi, saudara. Dan Yesus bukan berjalan bersama gerakan orang Selot, dia tidak ada urusan. Ya. Nah, dalam Yohanes 12 ayat 16, ya, dalam Yohanes 12 ayat 16, kalau saudara lihat, murid-murid itu bingung, kok Yesus datang orang pada rame menyambut, nggak ngerti, saudara. Ya. Dan di situ dikatakan setelah dimuliakan baru mereka mengerti. Kapan Tuhan Yesus dimuliakan? Setelah kematiannya. Injil Yohanes adalah Injil yang paling banyak menulis tentang Roh Kudus. Dan murid-murid tidak mengerti kenapa Yesus begitu disambut sorak-sorai luar biasa. Tetapi setelah dia mati, setelah dia dimuliakan, setelah Roh Kudus mewahyukan kepada mereka, baru mereka mengerti memang benar dia Mesias. Di sini luar biasa. Roh Kudus mewahyukan kepada mereka. Itulah sebabnya saya selalu katakan gini, kita tidak bisa mengerti rahasia Allah jika Roh Kudus tidak mewahyukan kepada kita. Kita tidak mungkin bisa mengerti rahasia Tuhan kalau Roh Kudus tidak mewahyukan kepada kita. Implikasinya apa? Dengar baik ini. Tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa sebuah pewahyuan adalah milik dirinya. Enggak bisa, enggak boleh. Saya berkhotbah, saya tidak bisa bilang pewahyuan ini milikku. Awas ya kalau ada yang bicara hal yang sama. Enggak boleh, saudara. Atau kalau saya bicara A, lalu nanti enggak lama kemudian ada orang juga bicara A. Terus saya bilang, oh itu kan milik saya. Dia pasti ikut-ikutan. Londa belum tentu ikut-ikutan. Bisa saja dia mendengar. Dan itu juga gak salah. Sebab pewahyuan bukan milik kita. Tapi kalau dia belum pernah mendengar dari saya, juga dia bisa mengucapkan hal tersebut, ya bisa saja orang Roh Kudusnya sama. Intinya tidak ada satu orang pun yang boleh mengklaim bahwa pewahyuan adalah miliknya. Pewahyuan adalah milik Roh Kudus. Kita teruskan ayat 12 dan 13. Nah, ini juga luar biasa. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu jadikan sarang penyamun. Peristiwa ini juga penting. Yesus menyucikan bait Allah, ini juga dicatat di semua Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus marah? Kenapa meja penukar uang dan pedagang merpati menjadi masalah besar untuk Yesus? Kenapa, saudara? Nah, ada dua catatan di sini yang saya catat. Yang pertama, saat itu banyak orang datang dari jauh. Kan orang datang ke Yerusalem itu setahun sekali, saudara ya. Satu tahun sekali mereka datang dari jauh, dan orang yang datang dari jauh sulit untuk membawa hewan korban. Mereka datang aja jauh, saudara ya. Saudara jangan bayangin kayak sekarang bisa naik mobil, naik apa. Dulu enggak, ada yang jalan kaki, ada yang naik unta dan lain sebagainya. Mereka dari jauh, jadi susah untuk bawa hewan korban. Nah, jadi banyak mereka yang hanya membawa uang. Lalu sampai di sana mereka akan ke tempat penjualan hewan korban. Nah, tetapi masalahnya yang dijual di sana harganya sangat tinggi. Itu bahasa Ibrani bocengli. Misalnya harga 10.000 sampai di sini 20.000, kebangetan. Dan ada juga yang menuliskan yang menafsirkan bahwa para penjual itu bersekongkol dengan para imam. Jadi udah orang bawa jauh-jauh, lalu dikasih lihat ke imam, ini korbannya ditolak, dibilang cacat lah, kurang inilah, kurang itulah, tidak layak. Nih kalau mau yang layak tuh beli di situ, padahal nih kong kali kong, bersekongkol, kurang ajar emang. Ya.
Dan itu ada yang seperti itu. Ya, dulu saya pernah mendengar kesaksian seorang dukun di daerah Pelabuhan Ratu begitu. Dia selalu minta upeti kambing hitam. Dan orang cari kambing hitam bawa ke dukun itu pasti nggak ada yang betul-betul hitam. Akhirnya dia tunjuk ke satu penjual. Nah, di penjual itu kambingnya dipilok hitam. Loh, ini bener. Dipilok hitam semua. Jadi dia udah kong kali kong, saudara. Ya. Nah, ini yang membuat Yesus marah. Lalu penukaran uang juga untuk persembahan juga menjadi alat pemerasan, saudara. Ya, jadi alat pemerasan dalam hidup sehari-hari. Rakyat menggunakan uang Romawi yang bergambar dewa-dewi atau kaisar, sehingga dianggap tidak dapat dijadikan uang persembahan atau untuk membayar biaya bait Allah. Jadi mereka harus menukarkan uang khusus di halaman bait Allah, tapi kursnya dimainin sangat tinggi. Nah, ini masalahnya. Ya, yang seperti yang tadi motifnya sama, jadi bocengli, saudara ya. Jadi bocengli. Dan dalam hal ini Yesus sangat marah, saudara. Rumah Tuhan itu bukan untuk seperti itu, yang fair aja. Jadi bukan soal jangan saudara lihat ini, wah ini nih gara-gara pada dagang mulai besok kalau ada yang jual makanan minuman di gereja, jangan saudara datang, saudara terbalikin langsung. Loh, jangan, itu dagangan orang, kasihan saudara ya. Jadi ada latar belakangnya kenapa Yesus sampai marah gitu. Tapi yang menarik di sini, saudara, ada banyak orang yang menggunakan ayat ini untuk melampiaskan hobinya yang marah-marah. Dan dia bilang Yesus juga marah kok. Loh, Yesus emang bisa marah, tapi Yesus bukan pemarah. Tahu beda marahnya Yesus sama orang yang hobi marah? Orang yang hobi marah itu gampang tersulut. Kalau Yesus, saudara lihat aja di Alkitab berapa kali sih Yesus marah? Memang bisa marah. Tapi kalau Yesus itu marah ada judul, alasannya jelas. Kalau pemarah enggak. Ada apa yang tidak menyenangkan sedikit dia marah, emosinya tersulut. Nah, ini pemarah, Yesus bukan pemarah, ingat itu. Jadi jangan disamakan, saudara, beda. Ya. Lalu kalau Yesus itu marah punya judul, ada alasan yang kuat. Kalau pemarah kadang-kadang tidak jelas, hal kecil apapun marah. Dan jangan bilang Yesus saja marah loh. Gimana? Dan lihat ya, Yesus itu marah ketika ada hal yang bukan berkenaan dengan dirinya sendiri. Ya. Tetapi ini masalah rumah Bapakku. Kalau kita kebanyakan marah karena kita merasa kita yang dirugikan. Nah, ini bedanya. Kalau Yesus pribadi yang dirugikan, dia tidak pernah marah karena dia disakiti, karena dia dirugikan. Coba saudara lihat. Yesus tidak pernah marah karena kepentingannya terusik. Nah, ini. Ya, jadi jangan buru-buru kita ambil ayat ini, tuh Yesus saja marah kan, aku juga boleh dong marah. Boleh kalau ada judul. Boleh kalau itu bukan soal kepentingan kita, saudara ya. Nah, di sini luar biasa. Dan pembahasan hari ini ditutup dari ayat 14-17. Maka datanglah orang buta, orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Tadi begitu masuk kota, disambut, dikasih hamparan pakaian daun palem. Dia gak bikin mujizat. Di bait Allah gak ada yang nyambut kayak gitu. Orang datang, dia menyembuhkan. Itulah yang saya katakan, Tuhan gak bisa diatur. Kita gak bisa mengatur Tuhan. Kapan dia mau apa, dia akan melakukan sebab dia Tuhan. Tapi di sini yang harus kita belajar. Imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat, tapi mereka sangat jengkel, hati mereka sangat jengkel. Saudara, tanpa kita sadar seringkali kita seperti imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Kenapa kita jengkel kalau lihat orang lebih dipakai Tuhan daripada kita?
Kenapa kita harus jengkel kalau melihat orang lain bisa lebih sukses, lebih hebat, lebih punya keberhasilan daripada kita? Tanpa kita sadar seringkali spirit ini bisa ada dalam hidup kita. Kita harus punya keluasan hati. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin yang lebih hebat daripada dirinya. Saya ulang lagi, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang justru melahirkan pemimpin yang lebih hebat daripada dirinya. Itulah sebabnya kita harus punya keluasan hati. Kita harus berbahagia jika melihat orang lain lebih berhasil, lebih sukses, bahkan lebih dipakai Tuhan daripada diri kita sendiri. Jangan punya kedengkian, jangan punya kejengkelan, jangan punya iri hati seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Farisi dan imam-imam ahli Taurat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, matraikan ini dalam hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kalau saudara rindu ikut ibadah online service, maka akan diadakan jam 9 pagi secara live streaming. Jangan lupa follow dan subscribe Instagram Lifehouse Community. Ada renungan harian yang memberkati saudara. Dan juga Lifehouse Music dari program YouTube dan Lifehouse Community juga. Ya, di situ ada pengajaran firman Tuhan dan pujian penyembahan yang memberkati saudara semua. Kiranya Tuhan menyertai saudara semua. Sampai jumpa minggu depan di program Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Haleluya.